Syarat mati bukan karena tua, tapi syarat mati karena hidup. Syarat mati bukan karena sakit, tapi syarat mati adalah hidup. Kita hidup atau mati? Kalau kita hidup, berarti kita akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel yang sangat luar biasa ini, IFBS TV Ihsanul Fikri, kajian menjelang buka puasa. Dan kita akan membincangkan ciri-ciri orang yang beruntung. Awas, jangan salah dengar. Bukan ciri orang yang buntung, tetapi kalau memang kita tidak beruntung, kita akan menjadi orang yang buntung. Siapakah orang yang akan beruntung itu? Bagaimana ciri-cirinya? Simak dengan baik-baik. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh ulama besar pada zamannya, Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi. Beliau mengatakan, sungguh beruntung orang yang pertama. Siapakah dia? Yaitu orang yang meninggalkan harta sebelum harta meninggalkannya. Saya ulangi lagi. Orang yang beruntung adalah orang yang meninggalkan harta sebelum harta meninggalkannya. Jadi orang yang buntung adalah orang yang merasa bahwa dirinya akan selalu bersama dengan hartanya. Padahal hidup ini adalah antara siang dan malam. Siang tak selamanya, malam pun juga tak selamanya. Ketika ada malam, pasti sebentar lagi siang. Hidup tak selamanya hidup, sebentar lagi juga mati. Syarat mati bukan karena tua, tapi syarat mati karena hidup. Syarat mati bukan karena sakit, tapi syarat mati adalah hidup. Kita hidup atau mati? Kalau kita hidup, berarti kita akan mati. Begitu pun juga saat ini, kita berharta, kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita dititipi. Itu hanya titipan, bukan milik kita. Orang yang beranggapan bahwa itu adalah miliknya selama-lamanya, maka dia akan sengsara. Karena dia apa? Tidak ingin hartanya hilang. Ini jerih payahku. Orang lain meminta-minta sumbangan, tak dikasih. Enak wae, aku kerja sengsara, rina tak nggo wengi-wengi, tak nggo rina dengkul, tak nggo sirah tak nggo dengkul. Salamu dhewe rak kerja, kowe do males-males. Maka orang ini akan sengsara. Karena ia takut kehilangan harta, padahal harta adalah titipan. Harta bukan segala-galanya dan tak akan pernah dibawa di akhirat nanti. Lalu bagaimana? Dia meninggalkan harta sebelum harta meninggalkannya. Ia pandai dengan hartanya. Karena apa? Ia titipkan ke panti asuhan, ke masjid, pembangunan masjid, ke anak-anak yatim untuk belajar, dibelikannya wakaf Al-Quran, dibelikannya wakaf untuk pembangunan Baitul Quran. Itu yang abadi. Ia tinggalkan hartanya sebelum harta meninggalkannya. Pasti harta yang kita miliki, semewah apapun, sebanyak apapun, akan kita tinggalkan. Tapi sebelum dia meninggalkan kita tinggalkan dulu dia, kita titipkan dulu. Dan itu yang akan apa? Shadaqatun jariyatun. Yang kedua, membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Masya Allah, membangun kuburan. Kita bangun dulu. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terpandai adalah mereka orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan selalu berupaya untuk mempersiapkan dirinya untuk mati. Artinya apa? Ia membangun kuburan dulu. Sebelum ia membangun rumahnya, perlu penting, tapi rumah yang untuk akhirat itu yang diutamakan. Semewah apapun rumah, itu di dunia akan ditinggalkan. Dengan apa membangun kuburan? Apakah dengan menggali lubang di kuburan? Jangan, nanti dianggap stres. Caranya adalah bangun kebaikan-kebaikan, tebar kemanfaatan-kemanfaatan. Kalau nanti kita sudah memasuki kuburan yang sesungguhnya, maka apa arti sebuah titel yang tinggi? Apa arti sebuah ketampanan? Apa arti sebuah kedudukan? Nonsen, tak bermakna
kecuali amal ibadah, sedekah, dan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, orang yang beruntung adalah ia membuat ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya. Selagi masih hidup, kita mencari beramal soleh, karena amal ibadah hanya ada di dunia. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Agar kita itu mendapatkan ridhonya Allah dengan berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita menerima dengan syukur, kita gunakan untuk kebaikan, sehingga Allah ridho. Ada seorang orang tua mengasih uang kepada anaknya sedemikian, mungkin 1 juta, 2 juta, tetapi uang tersebut digunakan untuk kebaikan, untuk memenuhi kebutuhannya yang sangat dibutuhkan, bahkan ada yang disisihkan untuk berbagi, membantu orang lain. Apakah orang tuanya sedih? Tidak, malah bangga, dan pasti akan dikasihnya lebih-lebih, karena anaknya adalah anak yang baik, yang jujur, bertanggung jawab dan amanah. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho terhadap hambanya yang selalu berbuat baik, menebar kebahagiaan, perdamaian, dan kesejahteraan. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.